Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas klub kecil di Jateng jarang tersentuh oleh media. Nah, siapakah klub kecil di Jateng ini jarang tersentuh oleh media? Oke, kita saksikan saja bersama. Kedua tim ini, bahkan salah satu timnya itu ada yang 70 tahun tidak merasakan naik kasta. Wow. Dulu pernah kita bahas kedua tim satu tim ini. Tetapi ini kita bahas kembali ya, agar guna itu tim ini tuh ya bangkit lah. Tim ini kan juga wilayah daerah Jateng juga. Nah, siapa aja sih Cuk timnya itu? Nah, ini Persipur Purwodadi dan Persitema Temanggung. Ya, mungkin untuk publik nasional belum tahu ya, apa jarang mendengar dua klub ini, karena memang klub ini kan ya tersyok-syok di Liga 3 ya, atau kasta bawah Liga Indonesia. Nah, ini yang pertama saya tanyakan kepada si John ini tentang Persipur Purwodadi. Mungkin dia paham mungkin ya soal Persipur Purwodadi. Gimana John menurutmu? Ya, Persipur Purwodadi sendiri ini pun tim yang bermarkas di Stadion Krida Bakti. Dia mempunyai tribun timur dan tribun VIP saja. Saya pernah away di sana. Nah, stadion ini belakang gawangnya itu masih belum ada tribunnya ataupun kosong. Ini bisa direnov lah sebenarnya stadion ini tuh. Sebenarnya stadion ini tuh konsepnya hampir-hampir mirip seperti training groundnya PSIS Semarang ya saat itu ya. PSIS Semarang training groundnya hampir-hampir seperti itu, terus dibangun, disulap jadi kandang training ground PSIS Semarang. Lah ini stadion Persipur Purwodadi juga bisa disulap seperti itu. Apalagi nanti jika direnov, diperbaiki lagi, di tribun timur itu dicat lagi atau diberi kursi, di VIP diperbaiki lagi. Nah, di belakang gawang ini bagian paling problem itu dibangunkan tribun lagi. Itu sebenarnya masih bisa, walaupun nanti kecil ya tribunnya, tetapi ya masih bisa ada tribun itu juga bagus. Nah, Persipur Purwodadi sendiri ini itu mempunyai kedua supporter yang sangat loyalitas dan militan. Yang satu itu namanya Seping. Nah, itu supporter manianya Purwodadi. Nah, itu berwarna merah biasanya, memakai warna-warna merah. Terus yang satu itu garis kerasnya. Persipur Purwodadi ini sendiri kita pernah membahas, tim ini itu hampir 70 tahun tidak merasakan naik kasta. Ini sangat ya ngenes lah ibaratkan klub ini itu sebenarnya. Kita juga miris banget lihat tim ini. Sebenarnya tim ini juga prospek lah di daerah sana itu. Tinggal ya sebenarnya pemerintahan kota setempat sih kalau ini perannya. Dibangunkan lagi stadionnya, diperbaiki lagi ya, dipoles-poles dikit. Nanti juga supporternya juga banyak. Wong area sana itu area apa ya, ibaratnya udah real lah di daerah-daerah sana itu. Kan stadion ini juga letaknya itu di kota ya, ibaratkan itu masian. Nah, itu juga nanti enak supporter-supporternya itu buat nonton di stadion sana. Nah, dari Persitema Temanggung sendiri Cuk, ini gimana Cuk prospeknya ke depan untuk tim ini tuh? Nah, kalau Persitema Temanggung ini kan juga ini sangat jarang dibahas oleh media-media nasional, atau ya mungkin bahkan daerah pun media-media Jawa Tengah juga jarang membahas klub ini ya, karena memang klub ini kan ya terletak di antara Magelang, terletak di antara Magelangan. Kalau ke selatan itu ya nanti ke Sleman, kalau ke utara nanti ya ke Semarang ya. Jadi ya gimana ya, untuk fans base-nya sendiri juga nggak terlalu banyak ya, karena bagi orang Temanggung itu kalau nonton bola ya mungkin pada milih nonton PSIS atau nonton PSS Sleman ya, karena memang secara branding atau secara prestasi lebih unggul ya Sleman dan Semarang daripada Persitema sendiri. Tapi kan yang kita salut itu kan pemerintah daerah situ kan juga mau untuk membangkitkan klub ini dengan berkontribusi dalam masalah fasilitas. Stadion Bumi Pala ini kan direnovasi bagus sekali ya stadion ini. Bahkan untuk stadionnya sendiri tuh sering direpost media-media nasional, tapi emang dari klubnya sendiri emang jarang. Nah, ini brandingnya lebih ke stadion ya, Stadion Bumi Pala ini, karena view-nya sangat indah sekali ya, dan tribunnya juga secara arsitektur juga bagus sekali menurut saya. Untuk standar ke Liga 2 itu wah Pak,
cocok banget lah ini ya. Ya, itu dari Persitema Temanggung ya. Ini saya akan kembali lagi ke Persipur Purwodadi sendiri. Persipur Purwodadi ini mempunyai kapasitas stadion sekitar 12.000. Itu sudah termasuk ya belakang gawangnya tanpa tribun itu sebenarnya. Sangat disayangkan sekali jika saja belakang gawang itu ditambahi tribun ataupun ditambahi direnov lagi, ini juga sangat oke. Nah, bisa dicontoh itu ya Boyolali lah. Kita membuat konten Boyolali kemarin tuh bisa membuat contoh untuk supporter Purwodadi. Apalagi Purwodadi ini sudah ada supporternya ya, Purwodadi. Atau bisa mencontoh itu Persitema Temanggung tadi yang disebutkan si Cuk tadi soal stadionnya juga sudah bagus itu. Nah, apalagi Persipur Purwodadi ini berdiri pada tahun 1969. Ini juga salah satu tim tertua ya soalnya ya. 69 lahirnya, juga tim, bukan tim lagi wae lah ibaratnya kan seperti itu toh. Berarti tim ini tuh tim lama, berarti ya pasti juga rindu lah. Rindu akan prestasi ataupun ya seperti itulah sepak bola. Ya di Jateng sendiri itu banyak tim ya, makanya kita itu juga bingung mau bahas satu persatu timnya, dari Persitema Temanggung, dari Purwodadi, dan masih banyak lagi tim-tim kecil di Jateng itu yang menurut pandanganku prospek. Nah itu bisa mencontoh-contoh lah, saling mencontoh satu sama lain. Jika Persipur Purwodadi itu minusnya di stadion, bisa mencontoh konten kita soal Boyolali ataupun Persitema Temanggung sendiri ini yang bisa membangun stadion yang biayanya itu juga nggak terlalu mahal-mahal amat seperti Kota Solo dan PSIS Semarang sendiri ya Kak. Wajar kalau PSIS Semarang ini biayanya sampai segitu ataupun gimana, soalnya dia kan ibu kota Jateng ya, APBD-nya juga besar, berarti mereka juga sanggup membangun stadion yang cukup besar. Menurut pandanganmu Cuk, Persipur Purwodadi dan Persitema Temanggung sendiri ini untuk prospek kedepannya naik ke Liga 2 bagaimana, ataukah sangat sulit sekali? Kita lihat dari persaingan tim Liga 2 lainnya. Kalau untuk Persitema Temanggung ini kan dia hanya membutuhkan naik kasta ya. Karena memang untuk stadion sih menurut saya sudah standar lah kalau untuk Liga 2 ya. Kalau untuk Liga 1 ya mungkin belakang gawang tambah tribun. Nah, kalau di Temanggung loh ya. Tapi kalau untuk Liga 2 ini standar, sudah bagus lah ini stadionnya. Kan ini cantik lah, dilihat itu arsitekturnya cantik, sudah dirapikan. Tapi kalau untuk Persipur Purwodadi ya dia membutuhkan stadion yang layak ya. Yang ini yang bermasalah. Untuk fanatisme supporter keduanya nggak diragukan ya, apalagi Persipur Purwodadi ya. Walaupun itu Purwodadi itu areanya itu Semarang, atau banyak orang Purwodadi itu nonton PSIS. Tapi kan support di lokal tim juga ada, sudah menggema di Purwodadi. Ini. Ya betul, kalau di Purwodadi supporter lokal tim memang sudah sangat tinggi ya di sana ya. Soalnya klub-klub Jateng lainnya itu memang di sini itu juga tidak kaget, supporter lokal tim itu sangat tinggi sekali. Nah banyak si tim-tim daerah Jateng ini yang sudah berrivalitas bahkan berderby dan lain-lain. Di Liga 3 di area Jateng ini menurut pandanganku ya ramai lah ibaratkan itu sepertinya. Kalau Liga 3 loh ya, untuk Liga 3 mungkin bisa saingan sama tim Jatim sebenarnya. Dan bahkan sangat miris sekalinya itu prestasinya Persipur Purwodadi ini hanya 2012-2013 ini promosi ke divisi utama. Ini berarti kan saat ini kalau dulu divisi utama berarti sekarang kan Liga 2 setaranya. Hanya cuma Liga 2, belum pernah sama sekali menjamah ke Liga 1 ataupun ya. Kalau dari Persitema Temanggung sendiri Cuk, ini bagaimana prestasinya Persitema Temanggung ini? Ya saking jarang dibahas oleh media-media nasional atau provinsi. Bahkan kita lihat, kita cek lah ya di website atau di media-media portal berita itu data untuk prestasi aja nggak ada loh, susah mencari loh ya. Ya memang ini kan klub yang ya memang jarang banget sesuai judul, nggak jarang dibahas ya. Ya itu miris mungkin ya. Untuk stadion oke lah ya, sering di repost akun-akun nasional stadionnya loh ya, bukan klubnya loh ya. Ya kita berharap nanti klubnya juga yang ikut naik ke ngartel lah stadionnya. Stadion udah bagus, tinggal klubnya aja. Ini menunggu manajemennya Persitema Temanggung ini. Kembalinya lagi para supporter lah, supporter area Temanggung itu
perlu digerakkan untuk support di lokal tim. Ya, saya harapkan kedua tim ini Persipur, baik Persipur maupun Persitema Temanggung sendiri ini bisa bergerak cepat ya nantinya itu di Liga 3. Bisa naik kasta dulu ke Liga 2, nantinya bisa renovasi stadion lah kalau untuk Persipur Purwodadi. Kalau untuk Persitema ini sebaiknya menggait supporter terlebih dahulu. Nah, supporter lokal timnya. Nah, ini nanti bisa ya ibaratkan itu bisa bersaing lah di Liga 2 itu. Gayeng ke Liga 2. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang klub Jateng yang jarang dibahas media ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.